Tuhan. Salam. Shalom. Ada sukacita ya. Amin. Ya. Saya langsung saja masuk pada tema kita yang sudah diberikan oleh gereja, bahwa kita harus menerobos breakthrough atau terobosan. Ya. Khotbah semacam ini sering disampaikan di gereja-gereja besar biasanya ya, dalam seminar-seminar, dalam seminar pertumbuhan gereja biasanya hal-hal semacam ini selalu dibuat secara berkala ya, per sekian tahun gitu ya. Lalu dibuat jargonnya ya. Misalkan tahun terobosan ya, kasih judul transformasi atau revival atau macam-macam ya, urapan ganda. Ada lagi tahun penuaian, harvest, dan macam-macam ya. Cuma saya jujur aja, saya sebagai seorang pegiat teologi ya, tentu saya menjalankan tugas saya, berkewajiban untuk bertanggung jawab secara moral, memperhatikan semua lika-liku yang kita lihat di sana. Bagaimana seminar-seminar itu berjalan, ada yang berhasil, ada juga yang enggak. Ya, ada yang temanya dibuat sedemikian rupa, tapi ternyata kenyataannya itu belum selesai, ganti tema lagi. Ya, tiap tahun ya, mungkin tiap berapa tahun ganti tema lagi. Dulu transformasinya yang mana nih? Tiba-tiba reformasi, tiba-tiba apa lagi? Ganti lagi apa lagi tuh? Mukjizat pasti ada dan lain sebagainya dibuat. Ya, jadi memang ada yang berhasil juga. Contohnya cell group. Cell group itu berhasil, sangat berhasil. Itu nyontek dari mana? Dari salah satu gereja yang ada di Amerika Latin yang sukses gara-gara menerapkan sistem itu. Dan akhirnya dibawa ke Indonesia dan kemudian akhirnya menjamur. Ya, menjadi tren. Terus apalagi? Ada yang berhasil, tapi ada juga yang enggak. Nah, dari situ saya mulai merenungkan, ini sebenarnya apa yang terjadi? Satu, ya saya simpulkan, satu, ada yang betul-betul memang Tuhan kehendaki kita lakukan, ada juga yang kelihatannya Tuhan kehendaki tetapi ternyata bukan, karena itu ambisi. Nah, ini penting, sehingga kalau kita tahu benar, jelas, yakin, pasti bahwa ini adalah pilihan Tuhan untuk kita lakukan dalam terobosan itu, maka kita tidak akan kecewa di belakangan hari. Dan kita tidak menjadi umat-umat yang boleh dikatakan tanda petik membohongi. Ya, membohongi orang-orang lain di sekitar kita, tapi ternyata kita tidak bisa melakukan semua visi dan misi yang sudah kita buat itu. Oleh karena itu, saya ingin kita meninjau ulang dan merefleksikan diri bahwa dalam hal menerobos itu kita perlu kembali kepada fondasi ya, kepada pemahaman kita tentang apa sebenarnya penerobos itu, apa sebenarnya terobosan itu, dan bagaimana memperolehnya, dan apa yang menjadi dasar sehingga kita bisa memiliki terobosan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Ini penting sekali. Jadi saya ingin lihat atau ingin menggali lebih kepada filosofinya ya, filosofinya. Teknisnya mungkin kalau sempat nanti di bagian-bagian akhir saya akan buat yang lebih teknis, yang lebih praktis ya, untuk sebagai kita renungkan langsung, kita bisa lihat di depan mata apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum dan bagaimana selanjutnya. Nah, oleh karena itu kita lihat di sini ada gambar ya, saya sedikit memberikan gambaran ya supaya kita bisa berimajinasi. Ini adalah gambar apa? Gambar apa? Laut Merah terbelah dua. Yang berbadan besar di sana siapa itu? Hah? Musa. Musa badannya gede sendiri, yang lain pada kecil. Mungkin ini gambaran Yesus kali ya. Jadi Yesus di depan sebagai navigator, sebagai nakoda. Nah, ini kejadian ini mukjizat atau alamiah? Hah? Mukjizat. Ya. Ini bisa disebut terobosan nggak? Bisa. Karena kenapa disebut terobosan? Karena menerobos. Ya. Ini menerobos yang baik. Tapi kalau menerobos lalu lintas, nah itu salah Pak. Ketilang itu, ya, kena tilang. Nah, terobosan yang Musa dapatkan melalui gambar ini, kita ingat lagi cerita tentang Musa, bagaimana Musa membawa kurang lebih 2 juta
manusia ya menyeberang, sementara di belakang sana Firaun dengan tentaranya, dengan pasukannya yang berkuda itu terus mengejar ya, sampai di perbatasan Laut Merah itu, Laut Teberau atau Laut Kolsom, ada 3 nama ya. Laut Merah, Laut Teberau atau Laut Kolsom, sama dia juga. Jangan berantem gara-gara itu ya. Ada teman saya dulu di sekolah kita berantem gara-gara yang satu bilang Laut Teberau, yang satu bilang Kolsom. Itu sama bro, jadi jangan ribut di situ. Itu kalau masalah hanya definisi begitu doang, itu namanya receh-receh. Substansinya apa? Substansinya Laut Merah terbelah. Ya, Laut Merah terbelah dengan cara apa? Dengan cara yang spektakuler. Berarti yang melakukan siapa? Tuhan melalui tongkat Musa. Ada kerjasama antara Tuhan dengan Musa. Ada elemen yang dipergunakan oleh Musa, namanya tongkat, bukan tongsis. Nah, ya, jadi di situ lihat lengkap ya, fondasi kita harus jelas bahwa di sana kita melihat ada satu pesan Tuhan. Tuhan mau bekerja sama dengan kita kalau kita mau bekerja sama dengan Dia. Bekerja sama dengan Tuhan untuk melakukan terobosan itu bagaimana caranya? Menyerah diri satu. Menyerah. Waktu itu Musa sudah menyerah, bingung. Dan Harun mulai dengan gaya yang lamanya itu provokatif. Provokatif. Di tengah-tengah kegalauan, kita sebagai pendeta hamba Tuhan, biasanya ada orang yang mulai nyinyir. Jangan salah, Musa udah mengalami itu. Ya? Jadi yang lain bilang, ini kita mau ngapain sampai kemari? Depannya laut. Mau nyelam, tenggelam semua kita mati. Sementara di belakang, Firaun semakin dekat. Tapi Musa bilang, Tuhan pernah ngomong sama kita semua bahwa engkau tetaplah tenang saja. Ya? Biar aku yang berperang melawan musuh-musuhmu. Engkau hanya diam saja. Keluaran berapa itu? 14 ayat 14, cakep. Pas apa? Pak Ceceng. Keluaran 14 ayat 14. Yehova dilakem wa atem takarisun. Tuhan yang berperang ganti kamu dan kamu hanya tenang saja. Tenang saja di situ. Saya buka di kamus. Itu ketenangan yang luar biasa. Artinya kamu tidak usah kerja. Cukup diam, adem ayem. Pada saat itu memang Tuhan ingin tunjukkan dirinya bahwa nanti Israel tidak perlu bermegah. Bahwa akulah yang membuat kamu sampai keluar dari tanah perbudakan yang keras itu. Di mana engkau menjerit-jerit di situ kepada Tuhanmu. Sekarang aku tolong. Nah, proses pertolongannya adalah menerobos Laut Merah. Dia tidak jalan terus ke sana ke atas, tidak ada petanya yang buat. Nah, tetapi lewat Laut Merah. Di sinilah Tuhan menunjukkan kuasanya kepada musuh-musuhnya. Laut Merah itu kemudian terbelah dan 2 juta orang Israel menyeberang. Kemudian ketika disusul oleh pasukan Firaun yang mengejarnya, maka Laut Merah itu kembali menyatu dan mereka tenggelam semua dan mati binasa. Ini ceritanya. Jadi di sini pesan yang kita dapatkan adalah Tuhan bekerja sama dengan manusia. Manusia harus berserah diri. Kita harus angkat tangan, Tuhan turun tangan. Bisa bilang amin? Amin. Nah, ini satu hal kesepakatan kita ya, sepakat ya, bahwa untuk mendapatkan terobosan, kalau Tuhan sudah siap mengajak kita ke suatu tempat, kita pikirkan dulu, kita ingat kembali, apakah Tuhan sudah berjanji demikian? Tuhan sudah berjanji. Tinggal kita maju, nantinya ada pintu tertutup, udah pasti. Karena itu disitulah kita diuji, keberanian kita, ketekunan kita untuk mendengar janji Tuhan dan menantikan janji Tuhan sampai itu tergenapi dan benar-benar tergenapi. Akhirnya terjadilah terobosan, ya, menyeberang ke negeri Kanaan. Haleluya. Sampai di sini saya ingin coba kita lihat lagi di slide keduanya. Nah, ini kita lihat nih. Kalau tadi Musa adalah Laut Merah, dia memimpin bangsa Israel keluar dengan terobosan di mana Laut Merah itu terbelah 2 secara spektakuler. Artinya mukjizat, ya, mukjizat. Itu sudah mantap kita ya. Kita setuju bahwa itu mukjizat ya. Mukjizat 100%. Kita percaya itu. Ya, bukan ada perbuatan tangan manusia atau yang rekayasa, enggak ada. Nah, tapi di sini coba kita lihat. Ini pantai Lariti. Siapa yang pernah kemarin? Hah?
Saya nggak tahu ini di mana, coba di browsing. Pantai lari itu di mana nih? Ini boleh juga Pak kita kejarannya Pak tempat. Nah ini rupanya ada juga laut modelnya kayak begini, ya tapi ini fenomena alam. Ya setiap jam 10 ya dan jam 15 air surut, permukaannya muncul. Ya. Di Sibolga ada semacam ini tapi pendek jalurnya. Di tengah laut itu ada dataran dangkal. Jadi kayak jembatan. Yang memanjang begitu kayak jembatan. Itu di waktu-waktu tertentu dia kelihatan. Bisa kita berdiri di situ dengan dangkal sekali sampai paling mata kaki. Nah, kenapa saya tunjukkan ini? Saya ingin beritahukan, ini belajar sedikit ya. Kita kuliah sedikit bahwa orang Kristen liberal ya. Orang Kristen liberal itu orang yang tidak mempercayai Alkitab sepenuhnya, hanya sebagian. Jadi kisah-kisah Alkitab yang spektakuler, yang mukjizat, yang tidak rasional itu dianggap bohong. Yesus bangkit itu dianggap bohong. Ya, dia bisa rasionalisasikan dengan alasan-alasan yang luar biasa hebatnya, ya, sampai bisa juga membuat orang jadi ikut percaya juga. Dia bikin begitu. Nah, termasuk Musa membelah Laut Merah dengan kekuatan kuasa Tuhan. Itu mereka sangkal. Mereka bilang bahwa itu fenomena alam. Gambarnya seperti ini. Dan sudah ada pengikut orang yang mengakui itu. Jadi satu persatu itu kisah-kisah Alkitab yang mukjizat didemitologisasikan. Dihancurkan kemitos-mitosannya itu. Dihancurkan hal-hal yang berbau mukjizat, yang berbau mistis. Ya, mereka tidak percaya karena mereka menggunakan akal semata-mata. Nah, itu ya. Nah, sekolah itu ada di sini di Jakarta. Ya, salah satu orangnya. Salah satu orangnya mungkin saudara kenal ya. Kalau Pak Lukas pasti kenal. Ini oke nanti dipotong aja. Yohanes Rahman. Ya, itu salah satu teolog yang memang menggunakan logika-logika itu. Tapi teolog-teolog dari Pentakosta apakah seperti itu? Saya rasa enggak. Karena kita lahir baru. Ya, kita lahir baru. Memang kelihatannya semakin tinggi sekolahnya, semakin kok kelihatannya rasional banget. Memang kayak begitu. Padahal memang dari dulunya memang harusnya begitu. Tapi bukan berarti dia semakin liberal, tidak. Memang dia punya pendekatan yang lebih logis. Bukan berarti dia sesat atau dia semakin filsuf, enggak. Enggak begitu Pak, memang rata-rata begitu. Ya udah semakin dokter nanti dicurigai, ya semakin filsuf. Enggak begitu. Kita orang-orang lahir baru, sudah ada penelitian yang membuktikan bahwa kenapa para filsuf, para dokter-dokter teologi yang hebat itu semakin hari itu semakin filsuf gitu ya, dan semakin sekuler sekali. Cara berpikirnya semakin tidak percaya pada mukjizat, ya tidak percaya pada bahasa roh, tidak percaya kepada hal-hal yang semacam itu yang Pentakosta tekunin. Kenapa? Ya memang mereka tidak lahir baru, tidak mendapatkan penjernihan, sulit untuk mengakui hal-hal semacam itu. Ini yang disebut dengan kaum cesasionis. Ya sampai sekarang mereka tidak mempercayai bahwa mukjizat masih ada, enggak. Dulu yes, bagi mereka bahasa roh. Di sini yang dipakai itu bukan bahasa roh, itu hanya fenomena psikologis kata mereka. Ya dengan berbagai macam dalilnya. Nah mereka mempercayai bahwa bahasa roh hanya dulu pada zaman rasul-rasul. Zaman sekarang nggak ada. Nah saya bukan begitu, saya berbahasa roh. Saya berbahasa roh, saking pinginnya dulu waktu saya masih kelas mula. Saking pinginnya berbahasa roh, saya kursus bahasa roh. Ya, kursus bahasa roh 2 level, nggak naik-naik, begitu-begitu aja. Sampai satu hari saya dijamah sendiri. Betul, ini kisah nyata. Suatu hari sore, doa sore dengan kakak-kakak rohani saya direhabilitasi waktu itu di Malang. Saya disembuhkan di sana dan saya bertobat sana. Saya dibaptis di GPI Jalan Amayani, Malang, tahun 1992. Nah di situ waktu kasih mula-mula kan menggebu-gebu ya, luar biasa kan. Ya, jadi yang melayani saya tuh kakak-kakak rohani yang memang alirannya aliran ngeroh, yang ada di Lawang Bible Training Center. Dari situ keluarlah yang namanya Daniel Alexander, Jeremy Arin, Obaca Anwarawan, Arasiaan salah satu juga. Itu banyak orang-orang hebat. Ya, memang ngeroh di sana. Banyak peristiwa-peristiwa yang sangat aneh karena mukjizat Tuhan. Nah saya dilayani tipe-tipe yang begitu. Jadi bahasa roh itu udah harus mutlak. Kalau habis dibaptis, ya udah nyusul bahasa roh. Ya untuk apa? Baptisan Roh Kudus ditandai dengan bahasa roh. Jadi itu harus dikejar kata mereka. Harus dikejar. Bagaimana caranya? Ya udah latihan.
Nah, bahasa lu saya latihan. Ya, pakai gitar, bung gitu ya. Terus bilang, sika. Ikuti, sika. Nah, terus, sika. Saya gitu. Sampai satu hari sika, asik jadi gitu. Ini kok jadi lain? Nah, itu perasaan saya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa perasaan saya. Memang bisa secara mekanis. Saya ikutin bisa. Tapi nggak ada apa-apa. Sampai satu hari doa di hari sore hari. Disitulah saya main gitar kan. Wah, luar biasa. Saya bicara dengan kata-kata yang saya tidak kenal, mungkin bahasa Meksiko kali ya, mirip-mirip kayak gitu. Itu nggak bisa saya tahan. Dan sampai sekian lama baru saya berhenti. Dan hati saya benar-benar sukacita, damai sejahtera, luar biasa. Saya yakin itu suara Tuhan. Ya, itu benar-benar bahasa roh yang memang dari Tuhan. Jadi bukan yang dibuat-buat. Jadi saya percaya bahasa roh. Jadi ini kenapa saya bilang begini, supaya Bapak Ibu jangan khawatirkan saya. Saya sudah lahir baru. Pak, utama ya. Pokoknya kalau dari Petamburan ya itu aman, tenang aja. Kalau dari STT yang lain ya Pak Lukas tahu itu agak sedikit berbahaya Pak. Memang ada banyak yang koslet. Kalau Petamburan aman karena semuanya dalam pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Ayo Pak Sahabat Joshua, tolong lagi ditayangkan lagi. Kita cepat aja. Oke, nah ini dasar-dasar terobosan ya. Ya, kisah-kisah dalam Alkitab yang memang bisa dijadikan fondasi sebagai sebuah terobosan. Yang pertama, kisah Abraham keluar dari Ur Kasdim, itu terobosan. Ya, waktu itu orang-orang salehnya Tuhan, ya, waktu itu belum orang Yahudi, belum orang Israel, tapi orang Ibrani. Ya, itu turunan dari Eber. Eber itu dalam bahasa Inggris Hebrew. Di Indonesia kan jadi Ibrani. Nah, itulah generasinya melahirkan Terah, ya, ayahnya Abraham dan Abraham. Jadi Abraham itu orang Ibrani. Bukan orang Yahudi, orang Ibrani. Bukan orang Israel, belum. Nanti cucunya yang disebut orang Israel. Cucunya namanya Yakub. Diganti namanya oleh Tuhan menjadi Israel. Sejak itu disebut Israel. Ya, nanti kapan disebut orang Yahudi? Waktu dia dibuang di Babel. Mereka disindir-sindir. Ya, karena ada orang Yahuda di sana yang dibuang di Babel, disindir-sindir pada zaman Esther itu, mereka disebut kalau dipanggil Yahudi itu berarti sindiran. Tapi akhirnya melekat kepada kehidupan bangsa Israel sampai hari ini. Nah, jadi sering disebut Yahudi. Ya, asal kata dari Yehuda. Sebenarnya aslinya awalnya itu sindiran. Nah, jadi Abraham keluar dari Ur Kasdim ini adalah terobosan besar. Ibrani yang hanya kecil segitu, tapi Tuhan janjikan menjadi sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pantai, di laut, di pantai atau di laut. Pantai aja lah ya. Jangan ribut di situ, ya itu receh-receh. Memang nih Mahfud nih ada hati. Kita jangan yang receh-receh. Oke. Kemudian apalagi Musa membelah laut merah udah ya tadi ya. Apalagi tembok Yeriko diruntuhkan, ini terobosan. Ini benar-benar lompat tembok, ini terobos asli nih. Ya digempurin. Ini terobosan juga. Kemudian Rut mendekati Boas, ini juga terobosan. Betapa lesunya kehidupan pada waktu itu, kehidupan Rut dan Naomi. Ya mereka tidak menyadari, Naomi tidak menyadari, Rut tidak menyadari bahwa dia nantinya menjadi nenek moyangnya Israel. Nenek moyangnya Daud, nenek moyangnya Yesus. Dia nggak tahu waktu itu, nggak ngeh. Jalan biasa aja, kehidupan biasa aja. Apa yang terjadi di situ ya dia lakukan itu. Tradisi apa di situ ya itu yang dilakukan. Ada satu tradisi yang jadi konspirasi Naomi terhadap Rut untuk Boas. Apa itu? Naomi itu kan mertuanya. Rut ini menantunya, janda muda dan cantik. Janda muda dan cantik. Nah, jadi suatu hari memang Rut ini memang dia kerja dengan Boas sebagai budaknya, pekerja di ladangnya Boas, ya numpukin apa tuh berkas-berkas gandum dan lain sebagainya.
Dan ini anak yang baik, patuh sekali terhadap Naomi. Bahkan dia pernah berikrar. Ya, waktu Naomi ingin kembali ke kampung halamannya di Efrata, ya tempat lahirnya Daud, ya itu kampung halamannya di situ. Dari tempat yang jauh di daerah mana? Kalau nggak salah Jericho ya. Kalau nggak salah ya. Nah, jadi dia balik itu, turun ke Efrata. Nah, si Ruth ya yang sudah jadi janda, dia bingung mau kemana lagi. Akhirnya dia ikut Naomi. Dia bilang di situ sebuah ikrar, Allah mula Allahku, ya Allah mula Allahku, apa? Bangsa mula bangsa. Ini kan luar biasa, pernyataan yang sangat luar biasa. Rupanya dia ingin menjadi proselit, ya dia ingin bergabung menjadi orang yang disebut sebagai galangan Israel. Nah, akhirnya diterima. Ayo kita berangkat. Nah, sampai ketemu Boas. Nah, hari-hari dijalani seperti biasa. Seperti biasa. Ingat, kata-kata saya, huruf besar semua. Seperti biasa. Seperti biasa. Jangan mimpi mau mukjizat terus. Seperti biasa, seperti tidak ada apa-apa. Lumrah dan sangat wajar sekali. Tanpa ada goresan sedikit pun yang mengindikasikan bahwa itu sesuatu yang baru yang dibuat oleh mereka. Enggak ada. Ini kewajaran-kewajaran semacam ini hati-hati. Ya, jangan-jangan Tuhan bawa kita ke situ dan kita akhirnya kalau kita tidak mengerti pemahaman ini, kita begini. Nah, udahlah kita begini aja. Jadi fatalistik. Udahlah memang begini mentok. Udahlah memang segini doang skalanya cuma 80, 100 sudah cukup bagi pengembalaan dan lain sebagainya. Mentok. Tapi jangan lupa kita akan dibiarkan dalam yang namanya biasa-biasa saja itu dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan orang masing-masing, sesuai dengan rencana Tuhan terhadap diri orang masing-masing. Biasa-biasa itu bisa lama, ada yang lebih tidak biasa, namanya padang gurun, itu lain lagi. Nah, di situ juga orang patah hati juga, biasa-biasa juga patah hati. Nah, oke. Nah, jadi Ruth dan Boas dia akhirnya bertemu. Ruth menghampiri Boas. Ini konspirasinya rekayasa dari idenya Naomi, mertuanya. Disuruhlah dia datang menghampiri Boas di tempat dia tidur di dekat lumbung, ya, bukan di rumahnya, di lumbung. Karena itu kebiasaan orang Israel pada masa itu ketika panen, dia tidak pulang ke rumah. Dia jagain lumbungnya. Ya, mungkin ada penjaganya juga, ada anak buahnya juga, tapi agak jauh. Nah, Ruth datang ke situ dan mendekati kakinya Boas, kakinya. Dan ada selimutnya ditarik. Nah, ini tradisi, ya, bukan tafsiran liberal yang mengatakan bahwa Ruth ngajakin apa? Berhubungan seks, ya. Sorry. Banyak yang mengatakan begitu, kembangkanlah sayapmu katanya. Ya memang sepertinya begitu, tapi ternyata bukan. Ini adalah tradisi Yahudi yang memang sudah dihormati sebagai bagian daripada tindakan-tindakan untuk seorang budak itu mendapatkan belas kasihan yang lebih. Ternyata Boas melihat itu. Singkat cerita, Boas akhirnya melamar dia menjadi istrinya. Dan Alkitab mencatat sebenarnya Ruth bisa mendapatkan orang kaya yang lebih muda. Boas ini udah tua, mungkin bupati, ya mungkin pangkatnya dia sebagai seorang bupati dan memang konglomerat di situ. Nah, akhirnya Ruth bisa menjadi istrinya Boas. Cerita punya cerita, ternyata Ruth memperanakan siapa? Sampai turun-temurun ada Obed, ada Isai. Isai adalah bapaknya Daud, dan Daud, ya, Yesus disebut anak Daud sampai ke sana. Luar biasa settingnya Tuhan. Ya, terobosan yang sangat luar biasa. Ya, padahal Ruth ini sebenarnya orang mana? Aslinya bangsa mana? Bangsa Moab yang di dalam Ulangan 3 kalau nggak salah. Ulangan 30 ayat 3 kalau nggak salah. Boleh dicek atau saya salah. Itu bangsa Moab dan Amon tidak boleh masuk dalam jazirah Israel. Nggak boleh. Itu bangsa kafir, najis.
Kenapa? Karena Moab pernah menahan ya, ketika Israel ingin lewat memasuki tanah-tanah di Kanaan. Itu Moab sempat menyerang di situ, menahan. Ya. Dan sempat juga dia menyewa Nabi Bileam ya, untuk mengutuki Israel. Ditambah lagi memang turunannya turunan siapa? Turunan Lot. Lot hasil insestnya melahirkan Moab dan Amon. Inses di Goa Zohar. Ya, keluar dari Sodom dan Gomora, kabur ke Goa. Padahal ada tempat di sana. Ya, di lereng-lereng Gunung Zohar itu ada tempat di mana dia bisa melarikan diri, tapi ditahan-tahan di situ mungkin karena takut atau yang lain-lain sebagainya. Sampai terjadi hubungan inses antara anak dan bapak di situ yang melahirkan dua anak jadi dua bangsa, Moab dan Amon. Makanya Tuhan larang dia masuk dalam jazirah Israel. Tetapi luar biasa, kita bingung di sini. Kok Tuhan izinkan dia menikah dengan Boas dan kemudian bahkan menjadi nenek moyangnya Yesus? Ini bingung. Ini perdebatan panjang. Kalau ini perdebatan bukan receh-receh. Ya, jadi nggak di sini. Ya, itu berat. Itu berat. Oke, selanjutnya Nehemia. Nehemia ini unik. Nehemia ya bikin terobosan. Pada saat itu bangsa Israel sangat tidak baik keadaannya. Kenapa? Mereka sudah generasi yang kesekian dan Alkitab mereka, Taurat mereka sudah hilang. Ajaran mereka pun sudah hampir punah. Karena banyak juga yang kawin campur. Wah, ini harus beli baru nih, Pak. Ganti yang itu aja, Pak. Ya. Pakai yang satu. Tarik ke atas. Tes. Naikin dulu. Tes, ya oke. Nah, Nehemia ini dia pejuang ya di antara rakyat Israel yang akhirnya mau punya ide, gagasan untuk membawa orang Israel keluar atau pulang dari negara Babel itu, dari kerajaan Babel ke kampung halamannya di mana? Yerusalem. Sampai di Yerusalem itu dia pamit dulu. Ya, pamit dengan raja, kebetulan raja itu baik sekali. Nah, raja itu saya gambarkan kalau di Indonesia itu seperti Gus Dur. Ya, saya pernah bikin status di Facebook. Ya, Gus Dur itu seperti Raja Koreasi. Dia banyak menolong orang-orang Kristen untuk mendapatkan hak-haknya. Ya, jadi mereka pulang kemudian membangun yang pertama tembok Yerusalem dulu. Kenapa tembok? Ya itu kan benteng. Yang utama baru nanti dibangun di dalamnya yang lain-lain. Nah, waktu mereka membangun tembok ada musuhnya lagi. Siapa itu musuhnya? Dari dalam Israel sendiri. Ini unik ya. Nah, ini ada prinsip kedua ya. Di dalam kita menerobos, kita akan menemukan hal-hal semacam itu. Ya, ada lawan kita, nggak mungkin mulus-mulus saja. Kalau Musa lawannya adalah Harun, kakaknya sendiri, abangnya sendiri. Ya, kalau Nehemia adalah siapa namanya? Tobia, satu lagi Simbalat. Hah? Sambalat. Iya, ada lagi itu. Harus baca-baca Alkitab Perjanjian Lama, banyak kisah-kisah yang mendukung kita nanti. Ya, itu banyak prinsip-prinsip kebenaran yang bisa kita pakai. Nah, jadi Nehemia itu waktu itu dia urgen, ya. Dia bilang ini urgen sekali bangun tembok ini. Kenapa urgen? Sambalat. Ya. Urgen sekali. Kenapa? Ya memang ini sangat penting. Sangat penting, bahkan ketika Nehemia dengan teman-temannya itu dia bangun tembok, saya gambarkan itu satu pegang cetok semen, satu lagi pegang pedang. Sampai seperti itu. Ya, yang satu sedang pegang cetok adonan semen untuk bangun tembok, satunya lagi pedang bersiap. Karena lawan apa? Lawan ada ormas dari dalam, kaum radikal, ya, yang sakit hati. Ya. Nah, tapi akhirnya dikalahkan juga. Ditambah lagi apalagi kucuran dana dari Koreasi datang lagi tuh untuk bangun bait Allah. Akhirnya dibangun dan terbangun. Dia filosofis. Dia mampu menjelaskan itu kepada kalangan filsuf. Kita juga begitu. Ya, kalau kita menginjili mahasiswa-mahasiswa yang kritis-kritis, itu nggak semudah seperti kita menginjili Pak Cecen.
Ya, pacarnya yang sakit, ya, kemudian didoakan sembuh, udah selesai beres. Kalau mereka enggak, karena ada mukjizat juga di luar kekristenan bagi mereka. Ya, ada. Yang tidak percaya Yesus, mereka dapat mukjizat juga, ada juga. Mukjizat dari mana tuh? Dari setan. Dari Tuhan atau dari setan? Ya kita belum lihat dari itu dulu. Karena Tuhan juga memberikan hujan untuk orang jahat dan orang baik, memberikan kemarau panas untuk matahari untuk orang jahat, orang benar dan orang tidak benar. Dalam keadilan Tuhan bisa ada, itu namanya common grace. Ya, itu namanya rezeki umum. Rezeki umum, anugerah umum, semua orang bisa dapat tanpa melalui harus percaya Yesus, semuanya kebagian. Nah, kalau kita dapat berkat spesial khusus, apa itu? Keselamatan melalui Yesus Kristus. Itu. Nah, jadi ini semua adalah terobosan-terobosan, hanya sebagian saya sampaikan, tidak semuanya. Ini bisa menjadi dasar. Menjadi dasar bahwa terobosan itu harus ada komponen manusia yang juga bekerja sama dengan Tuhan. Bisa bilang amin? Amin. Jadi waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Waktu kita bekerja, Tuhan campur tangan. Pasti. Bagian mana kita lakukan dan bagaimana Tuhan lakukan. Itu kita harus tahu jatah kita masing-masing. Selanjutnya, slide berikutnya. Prinsip terobosan. Ya, jadi di situ kita lihat setelah tadi saya jelaskan sekian banyak, kita bisa mengambil kesimpulan 3 hal ini. Yang pertama, prinsip dalam terobosan itu pertama, membuka jalan baru. Kalau sudah ada jalannya itu bukan menerobos, itu namanya melintas. Ingat ya, itu melintas. Yang kita lakukan ini, yang sudah kita lakukan ini melintas atau menerobos, itu bedakan. Ya. Kemudian menciptakan yang belum ada. Belum ada program itu. Belum dimiliki siapapun kalau bisa. Ya. Kayak grup itu tadinya belum ada. Ternyata nyontek dari Alkitab juga. Dibilang, ini nyontek dari multi level marketing. Ya iya betul, tapi ternyata multi level marketing nyontek Alkitab. Unik ya. Nah, kemudian mengembangkan yang sudah ada. Nah, kita coba periksa sekarang, ya. Membuka jalan baru. Ayo, apa yang sekarang nih? Nah, sekarang jangan itu terlalu tinggi, ya. Menciptakan yang belum ada. Apa nih kira-kira? Pelayanan apa? Oke. Mengembangkan yang sudah ada. Nah, ini mengembangkan yang sudah ada. Kalau ini kita ada di sini, levelnya masih di sini. Mungkin menciptakan yang belum ada itu sedang mengarah ke sana, ya. Kairos momentum. Nah, ini kita mengembangkan yang sudah ada. Yang sudah ada ini banyak, Pak. Anak mudanya yang agak kurang menurut saya, mungkin sibuk semua. Ya, itu kenapa saya tuh YouTube dibikin aja, muatin apa aja ya dari anak muda. Saya udah kasih akunnya kepada Joshua dan kepada Lois, akun admin kita. Upload aja yang kira-kira penting, yang bagus, yang bisa menjadi daya tarik, yang bisa mengiklankan gereja kita. Mungkin sekarang ini nggak kita butuhkan. Tapi kalau nggak dari sekarang kapan? Mentalmu rendah nanti. Latihan mental dulu deh. Latihan mental yang mau berkata bahwa ini nanti penting. Kalau tidak penting, kan ini saya kerja untuk Tuhan. Beres. Kenapa nggak begitu aja? Hah? Kan kita kerja untuk Tuhan. Tuhan pasti perhitungkan itu. Minimal kita dilatih mental kita. Amin. Dilatih. Ya punya mentalitas yang tinggi. Bahwa semua hal terkecil sekalipun ya di mata Tuhan itu berharga. Karena kita serahkan kerjaan ini memang betul-betul motivasinya untuk Tuhan dengan tulus. Tuhan pasti perhitungkan kesetiaan itu. Sama seperti Daud. Itu aja kerjain. Biasa-biasa saja. Kambing domba. Singa beruang, ketapel lagi. Itu aja, tapi suatu saat ya, di waktu yang tepat dia menjadi orang yang tepat pada waktu yang tepat dan luar biasa hasilnya. Ya, dan dikatakan oleh Alkitab pada hari-hari itu, hari akhirnya Daud pun menjadi raja. Kan luar biasa itu perjuangannya. Ya, dia menjadi orang yang tepat. Tadinya sederhana, disuruh ngantar roti. Abangnya lagi perang, kan udah biasa itu. Udah biasa, jadi jangan anggap remeh hal yang biasa-biasa. Ngajar sekolah minggu biasa-biasa. Ya? Belum, kau sedang dilatih. Syukur. Sedang dilatih kau, ketabahanmu, kepekaanmu yang terutama itu. Sedang dilatih. Ya, syukur. Udah siap nih. Ntar di bawah ada. Boleh nambah.
Ada siapa? Mengembangkannya sudah ada ya YouTube. Kita punya website Pak. Website kita masih hidup Bu. Itu saya bikin yang gratisan. Dari website itu kan saya masukin Google Maps untuk alamat kita. Jadi kalau diketik di Google, di pencarian Google, alamat GBI Ebenezer Karawaci, enter, keluar. Diantar kita oleh Google Maps. Dapat koordinatnya dapat. Tapi sayangnya Google Maps hanya menangkap itu nomor 32. Bukan 33. Saya juga bingung. Bisa. Nggak apa-apa. Bisa juga ya, nyampe juga. Jadi ketemu tuh diserap. Terus ada lagi layanan dari portal lain dari bis apa tuh? bis.com ya. Itu orang-orang yang mengumpulkan alamat-alamat. Jadi kalau orang mencari alamat, dia yang serap, dia yang menayangkan supaya nanti ada orang kunjungi banyak. Ya, mengunjungi websitenya dan nanti dia dapat iklan di situ. Ya, semakin banyak website kita dikunjungi oleh orang buka, ada ratingnya, ada rating pencarian, gampang itu dibikin. Nah, nanti ketahuan, oh sekian rating kita, range-nya sekian. Nah, nanti itu ada tawaran untuk orang masang iklan. Dari situlah dia dapat uang. Dapat dari situ dia. Nah, jadi alamat kita nyampe, dapat Bu. Dapat ya, dapat. Nah, alamat website kita ada. Saya lupa. Tapi ada di Yahoo saya. Ada, saya masih bisa cari. Itu tinggal dipanjangin aja, diisi lagi, baru nanti dibikin resmi. Saya yang bayar, yang premium. Tinggal dikembangkan lagi. Tapi website sekarang udah nggak laku. Orang mengunjungi Instagram sama Facebook. Jadi itu aja yang digalakan. Kalau website nggak usah, nggak apa-apa. Oke, jadi kita mengembangkan apa yang sudah ada. Nah, ini nanti hasilnya kita akan nikmati juga. Pertama kita latihan, kedua kita melek teknologi, ya. Kita melek sarana yang udah Tuhan siapkan. YouTube itu anugerah Tuhan. Melihatnya begitu dong, ayo. YouTube itu anugerah Tuhan. Amin. Amin. Itu melihatnya dari sisi itu. Ya, kita kelola itu. Jadikan itu sarana untuk kita bisa mengendarai kepada tujuan-tujuan kita. Haleluya. Prinsip inkarnasi tadi udah ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita lihat nih ya, dunia sedang menerobos terus tanpa henti. Nah, gereja ada di tengah-tengah dunia. Ingat, kita orang Kristen ada di tengah-tengah dunia. Ini gereja jalan terus. Dunia jalan terus nih dari yang namanya industri 1.0 ya, itu masih menggunakan teknologi mesin uap, sangat sederhana. Kemudian ini tahun 17-an ya. Kemudian industri 2.0 ini menggunakan tenaga listrik. Berarti di situ Thomas Alva Edison udah ada ya. Kemudian ini kalau mesin uap siapa yang menemukan? James Watt ya. Ini Thomas Alva Edison listrik. Kemudian industri otomatis ini mesin tapi udah pakai komputer juga, tapi komputernya sangat sederhana. Ya? Ini tahun 1970-an. Komputer muncul ke tahun berapa tuh? Nah, kemudian ini industri 4.0 ya. 4.0 ini teknologi pintar AI. Ini udah luar biasa. Ini teknologi digital dan internet. Ya, jadi di sini manusia mulai menggunakan teknologi itu sehingga dampaknya tenaga kerja banyak yang tidak terpakai karena digantikan oleh tenaga kecanggihan ini. Ya, yang jaga di jalan tol udah nggak ada lagi, udah pada pulang kampung. Ya, nggak tahu kemana. Ya, karena pakai tempel doang. Nanti hilang itu, tempel-tempel itu. Kita jalan bus satset aja. Kenapa? Karena udah langsung terprogram dengan handphone kita, langsung kecolong tuh. Dia keambil data kita atau angka kita, rekening kita langsung copot di situ. Begitu. Luar biasa nanti. Nah, tapi ternyata ini belum berhenti. Jepang sedang mensosialisasikan tentang yang namanya Society 5.0. Kita buka coba. Itu buka slide berikutnya, Joshua. Ini era Society 5.0, 5.0. Apa itu? Era masyarakat 5.0 adalah suatu masyarakat di mana mereka terintegrasi dengan teknologi. Tidak bisa tidak. Jadi mau bikin apa ya semuanya pakai menggunakan digital. Kertas sudah nggak main. Udah nggak main lagi kertas. Ya KTP apa semua tinggal scan kirim. Kertas sudah nggak main. Numpukin di kantor sekretariat dan bikin hutang kita jadi gundul.
Ya, yang pertama biang keroknya bikin hutan gak gundul adalah apa nih? Bukan, satu lagi. Namanya kertas, tisu Pak. Tisu. Ya, saya dengar di radio. Jadi yang bikin hutan kita gundul itu tisu. Tisu. Makanya kertas juga naik terus karena kenapa? Pemerintah sedang menggalakkan apa namanya? Yang dibilang sama si itu, sama Gibran. Hah? Green ekonomi. Apa? Green inflation. Ya gara-gara itu jadi berantem sama Bang Mahmud. Iya, dia jago ini aja apa namanya? Definisi aja. Emang orang baru menang di definisi ya. Kosananya lebih pada substansif ya, kalau orang tua lebih pada substansinya. Ya, bukan istilah-istilah. Nah, memang kalau istilah-istilah anak sekarang lebih jago. Ya lebih jago ya, ada gemoy. Diciptakan sendiri tuh, gitu aja. Ada lagi apa lebay. Itu mereka tanpa dipikir-pikir jadi aja. Zaman saya dulu ada namanya bahasa proven. Ada, itu dipikir dulu. Ya itu singkatan-singkatan, akronim-akronim. Ya akhirnya dipakai di jalanan. Gitu ya. Oke. Nah, jadi gereja menghadapi 3 raksasa ini. Nah era Society 5.0 ini kalau kita lihat ya, ini percepatannya luar biasa. Coba klik yang itu, yang era Society 5.0. Diklik coba. Nah, ada 2 gambar di sini ya. Selimut gurun ditarik tikus. Ini karya tulis teman kita ya, yang punya Engkans. Ya ini gambar yang ini, yang sebelah kiri saya, ini saya buat secara manual. Nggak bisa pakai pointer ya, karena pakai LCD. Ini dibuat secara manual dengan Photoshop secara manual. Itu gaya kerjanya, itu hitungan jam dan hari. Pertama saya membangun ide. Kalau judulnya selimut gurun ditarik tikus, yang pertama saya lakukan, saya baca dulu. Oh begini esensinya. Ternyata cerita, memang bukunya agak tebal. Yang judulnya selimut gurun ditarik tikus itu hanya satu cerita doang dari sekian banyak judul. Ya, jadi hanya ini yang diambil. Nah, baru muncul di benak saya. Nah, saya lukis di Photoshop. Saya melukis tidak di kanvas. Ada yang lebih jadul lagi dari ini adalah kanvas. Kanvas itu lebih jadul lagi. Ya, jadi kayak dulu kalau ada acara itu apa? Bioskop, itu kalau kanvas itu kanvas bekas itu macam-macam, bekas terigu macam-macam itu dilukis. Ya, terus dipasang. Nah, kalau sekarang kan enggak, pakai LCD. LCD-nya pun berbagai macam jenis, ya, dan 3 dimensi juga. Ada yang begini, muter begini, kayak parabola. Nah, luar biasa. Nah, ini hitungan jam atau hari. Tetapi yang ini Bapak Ibu, detik. Nggak kalah bagus. Tinggal dimodif sedikit. Saya ketik apa caranya? Ini saya menggunakan artificial intelligence AI, yaitu di playground.com. Daftar bikin akun di situ, masukin tulisan. Misalkan Kairos Momentum, keluar dia muncul. Muncul Bu. Dan nggak ada yang sama sedunia. Sedunia nggak ada yang sama. Minimal beda 1 titik. Ada vektor namanya. Itu dalam dunia lukis Photoshop, apa namanya? Digital, itu adanya vektor. Nah, kurang berapa vektor nggak sama. Ya udah kita lolos dari pelanggaran hak cipta. Mirip-mirip kalau nyanyian kalau kita sekarang lagu dibilang niru, itu ada kesamaannya minimal 1 baris. Ya 1 baris, kalau 2 baris kita plagiasi. Begitu ya. Jadi ini canggih, hitungan detik. Saya ketik ya di playground itu, saya masukkan di situ. Selimut gurun ditarik tikus. Enter. Saya tungguin beberapa detik. Jadinya kayak gini. Canggih ya. Dari yang tadi hitungan jam ke detik. Ini Society 5.0. Kalau kita diam saja, nggak melatih diri, kita akan menjadi tenaga gereja yang mentah. Boleh kita sedikit, tapi boleh kita melawan juga yang lain. Kita bisa bikin seminar begini loh, ya, Bu Aina. Bisa. Ini kalau dijadikan seminar, kita ada
gedung yang bisa mengakses lebih dekat kepada jemaat. Ini 3 seminar nanti. Balik lagi coba si Joshua. Back ya. Ini satu seminar ini bisa 3 seri. Ini bagus, orang dengerin. Metaphors lagi nih, ada lagi nih. Orang-orang udah bikin seminar di gereja-gereja. Kita belum. Bukannya nggak bisa. Persoalannya jemaat siap belum? Mau dengarkan dari Zoom atau apa? Kita bisa siap. Ini apa? Ini senjata kita nanti Pak untuk daya tarik. Ya Bu Aina bisa kerja sama Bu. Nah sebenarnya Bu Aina juga baru. Ya tentang kedatangan antikris dihubungkan dengan teknologi yang semakin mutakhir seperti apa. Itu orang ingin tahu. Pasti ingin tahu dan itu rahasia besar. Nah postmodernisme ini saya sudah sebenarkan. Ini kita ada di sarang ini Pak sekarang. Kenapa ada gedung-gedung pencakar langit modelnya likum-likum? Kenapa ada orang pakai sepatu warna merah satu, kanan kirinya biru, rambut ungu, hijau? Kenapa ada begitu? Kenapa ada laki-laki pakai anting 2? Kenapa ada orang pakai jas, atasannya bawahnya jeans bolong-bolong? Itu kan bukan timbalannya. Kalau dihitung secara modern, ya, zaman modern, itu bukan timbalannya. Nah ini lawannya zaman modern, zaman pos itu pasca, zaman setelah modern. Dan itu kita diutak-atik. Sampai kalau masuk ke dalam dunia agama, menafsirnya sangat kacau. Karena kenapa? Mereka mengakui kebenaran yang relatif. Kalau kebenaran relatif sampai ke doktrin Kristen, maka Yesus Kristus bisa juru selamat dan bisa juga tidak juru selamat. Ngeri. Saya tahu itu. Saya bertanggung jawab moral. Jemaat sementara terpelintir di sana. Dan masuknya dari mana? New Age Movement. Masuknya dari mana? Injil sosial. Masuknya dari mana? Dari Injil kemakmuran. Banyak masuk di situ. Yang paling datar, yang paling rendah, Tuhan murka, berubah menjadi Tuhan marah. Tuhan marah, turun lagi menjadi Tuhan segan. Tuhan enggan, Tuhan bosan. Ya seperti lagunya ini BKD. Mungkin Tuhan mulai bosan. Nah, iya itu diturun-turunkan Pak. Yang tadinya dukun, ganti jadi paranormal. Jadi hilang mistisismenya, ya, klinisnya hilang, sehingga kita lebih permisi. Bisa bilang amin? Nah ini dampak dari yang saya sebut tadi postmodernisme, ngeri dan bahaya, sangat berbahaya. Oke, selanjutnya masih bisa didukung tadi. Ini udah mau selesai, tinggal berapa slide, tapi saya lupa yang mana slide itu karena saya nggak bawa pegangan. Coba tolong dihidupin. Kenapa dia bisa mati? Ini kalau orang Pentakosta jadul bilang ini serangan setan. Kacau ya? Ngeri banget ya, serangan setan. Bagaimana nyerangnya? Kalau listrik diserang, kita aja serang kalau berani, ayo. Itu lihat screennya di luar. Ya oke, ya. Nah akhirnya nanti saya akan masuk kepada aplikasinya. Terobosan. Oke. Kita udah ngomong banyak tentang terobosan, prinsipnya, bagaimana melakukannya, bagaimana mendapatkannya, bagaimana melihat detail-detail yang ada di sana. Dan pada akhirnya kita sudah sampai kepada rencana-rencana besar, ya, rencana-rencana besar melalui apa yang kita telah lakukan adalah membangun sebuah yayasan, di mana yayasan itu bisa menjadi naungan kita untuk melakukan banyak aksi, banyak misi, banyak hal yang kita lakukan untuk kerajaan Allah terus disampaikan kepada dunia. Oke, bisa lanjut. Oke, harap tenang sekali. Nah ini ya, nah ini sedikit ini anekdot ya. Saya suka mengkritik ya, biasanya begitu. Memang itu pelajaran-pelajaran juga. Ya, ini terobosan atau mimpi di hari siang. Baca dulu judulnya. Rahasia bebas hutang. Terima rahasia bebas hutang, terima berkat. Ini gereja-gereja mana nih yang model begini? Setahu saya HRC itu tidak menyelenggarakan model gereja semacam ini.
dia seimbang. Ya, antara kemakmuran dengan kemiskinan dia seimbang di tengah-tengah. Kalau GPDI masih ada sebagian teologi kemiskinan. Ya, semakin miskin itu semakin kusut. Iya. Tapi kalau Petamburan kita GBI mestinya nggak begitu. Walaupun ada bagian juga yang lain GBI yang menggunakan teologi kemakmuran sebagai senjatanya dia mendapatkan jiwa-jiwa baru. Ya, nggak tahu nantinya seperti apa tuh. Ya kalau konsepnya selalu begitu, ya nantinya akhirnya Tuhan menjadi apa? Jin. Ya, Tuhan menjadi apa? Tuhan ekonomi. Yesus menjadi salib ekonomi. Nah, ini rusak. Ini rusak, ya. Nah, jadi kalau nggak ada keuntungan, tidak ada hal-hal yang sifatnya memberikan manfaat pada kita nggak mau melayani Tuhan. Itu jadi rusak. Jadi rusak dan jadi akhirnya apa? Mentalnya lembek. Ya, berkorbannya kurang. Sekali mau berkorban itu juga betul-betul apakah betul-betul atau mungkin ada motif-motif lain, biasanya begitu. Jadi itu harus diperhatikan. Nah, ini khotbah-khotbah semacam ini harus diwaspadai. Dari judulnya aja saya nggak tahu nih yang khotbah ini siapa. Saya hanya mengutip dari teman kirim ini ke saya. Biasalah kita saling menyinyir lah gitu ya. Hari gini kok masih ada khotbah begini. Ya, ini apa nih motifnya? Ya, teologi salib kira-kira enggak? Teologi salib atau teologi apa nih? Ya, jangan. Ya, memang ada kalimat yang berkata Tuhan yang memberi. Ya, Tuhan beri. Ya, kalau berilah maka kamu akan diberi. Memang ada. Tapi persoalannya kalau kita yang sudah dewasa, kita memberi ya udah memberi. Kita mau diberi atau enggak ya masa bodoh. Masa bodoh. Enggak mungkin Tuhan akan memberi pada waktunya. Amin. Oke, lanjut. Jadi hati-hati khotbah begini. Nah, ini dia, ini mantap nih. Ya ini terobosan atau mimpi? Terobosan. Kok ngomongnya semelas banget. Ini terobosan atau mimpi? Terobosan. Ini terobosan. Ya, hanya kita memang melaksanakannya baru berapa persen, ya? Baru berapa persen aja. Belum di lapangan, belum kita menemukan banyak hal. Ini luar biasa terobosan ini. Mencari dana untuk bangun gereja dengan cara seperti ini. Ini menurut saya jarang ketemu. Iya. Kita masuk dalam dunia pendidikan memang pada saat itu membutuhkan seperti itu. Karena anak-anak sekarang kalau kita bikin PAUD dan TK ya, anak-anak sekarang ini generasinya si Sergio, Ori, aduh, generasi ribet ya. Ini mengalahkan generasi strawberry. Mengalahkan generasi strawberry betul. Ada tahu generasi strawberry pernah dengar anak-anak? Nah itu Evra si Aprili, Evra banyak itu generasi prestasinya kuat, bagus, tetapi melempam ya dikit-dikit ntar bunuh diri. Ya dari mana tuh budaya bunuh diri di kalangan remaja? Jepang. Ya Jepang tapi yang ateisnya. Ya mungkin semuanya karena harakiri dari sana juga. Ternyata harakiri di zaman Saul juga udah ada. Saul mati harakiri. Ya Saul mati harakiri. Dia membunuh dirinya sendiri kemudian ditemukan oleh pasukan musuh digantung di bukit Gilboa. Dia harakiri. Nah, oke, jadi ini pendidikan keagamaan sosial. Saya rasa nggak usah dijelaskan sampai detail ya, tetapi yang jelas kita sedang berdoa, sedang menjalani untuk membangun di sektor pendidikan ini, bangun TK. Ya kalau PAUD pemasukannya agak kecil bu ternyata, tapi mungkin bisa dibarengin nanti konsultasi lagi, ada seminar nanti kan. Nah ini kan tepat banget ya. Jadi nanti kita akan bangun TK dan mungkin berkembang menjadi SD dan selanjutnya. Nah jadi di sana kita punya misi yang khusus. Ya misi ini juga harus diasah lagi supaya jernih, supaya Tuhan juga mau kerjasama dengan kita. Jadi apa? Yang utama adalah bukan uangnya dulu, bukan dananya yang kita dapat, ya bukan komersialitasnya, bukan. Tetapi apa? Memang kita ingin merampas anak-anak generasi Alpha, ya, untuk datang kepada Tuhan. Kenapa? Mereka ini ancamannya besar, sangat besar. TikTok nggak mendidik juga, dan nggak ada penyaringan di TikTok itu. Ya, so, ada lagu-lagu kamu pilih Palestina atau pilih Israel. Anak kecil kok dia bikin begitu, kayak permainan. Ya, yang pilih Palestina apa namanya? Komennya anak kecil. Jadi si Ori itu dia pilih Palestina, Pak. Iya, diajarin juga sama pengasuhnya. Iya.
Mana Ori? 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 Ori pilih Palestina atau pilih Israel? Pilih apa ya? Parah. Jadi ancaman mereka besar. Ditambah lagi ya ramalannya Jack Ma. Jack Ma itu bukan Jack Ma kaum, bukan. Jack Ma itu yang punya Alibaba.com dan banyak perusahaan besar ya, dia orang berhasil dari Chinese. Nah dia itu mengatakan begini, tahun 2030 sekitar 50 juta tenaga manusia digantikan oleh tenaga mesin, oleh robot. Jadi harus siap-siap. Oleh karena itu didiklah anak-anakmu pelajaran seni. Saya kaget di situ dengan statementnya. Kok seni? Karena seni, ya, pelajaran seni kepada anak-anak membuat anak itu cerdas dan inovasinya kuat. Dengan imajinasi yang dilatih dalam pelajaran seni, maka si anak itu akan mampu berinovasi. Nah, kalau dia sudah sampai di titik itu, mampu berinovasi, maka dia mampu mengalahkan robot, karena robot tidak bisa berinovasi. Oh, itu alasannya. Robot tidak bersosialisasi. Robot juga tidak bisa berimajinasi. Robot tidak bisa berinovasi, menciptakan hal baru. Dia ngikut aja apa yang disetting oleh manusia. Dia ngikut aja, tak, dia ngikut aja. Nah, jadi yang dibutuhkan untuk anak-anak pemenang, generasi apa? Mereka harus dididik pelajaran seni juga di TK-TK kita. Bisa ulangin? Kita ingin wujudkan ini. Inilah terobosan besar kita, yang mimpi kita juga. Ya, mudah-mudahan bukan mimpi di hari siang, tetapi memang kita bawa dalam doa. Mudah-mudahan ini jadi. Dan saya selalu ingat, ya, ini yang terakhir. Saya selalu ingat bahwa dalam perjuangan mencapai terobosan baru itu tidak selalu orang itu yang mendapatkan, Pak. Ada yang disebut dengan Apolos menanam, ya, Paulus menyiram, Tuhan memberi pertumbuhan. Ingat Martin Luther membangun suatu terobosan baru, pada Protestantisme, ya, gereja reformasi. Dia memprotes, ya, Katolik yang sudah berabad-abad, ya, sudah berabad-abad membutakan jemaat untuk mendapat pengampunan dosa, harus datang ke gereja sana dan meletakkan pemberiannya, kemudian dia menerima surat pengampunan dosa itu yang disebut akhlak. Nah, disitulah ketika seorang biarawan bernama Martin Luther, dia menaiki tangga-tangga gereja di Wittenberg, Jerman. Dia menapaki tangga-tangga itu dengan bersujud. Memang dia orang yang saleh, dia cinta Tuhan, tapi dia bingung, ini benar apa enggak sih? Kok minta ampun harus seperti ini? Dan dikeluarkan surat oleh Paus yang namanya apa? Surat pengampunan dosa. Wah, ini dia teliti Alkitab. Alkitab sulit didapatkan waktu itu, sangat sulit. Nah, kemudian pada waktu yang tertentu, Martin Luther sudah mengumpulkan 95 dalil argumentasinya. Hasil karya berpikirnya yang Tuhan sudah urapi itu. Ya, dia tulis, ya, dengan pelita yang kecil itu di gubuk-gubuk tempat dia bersembunyi. Dia tuliskan itu dan kemudian dipakukan, ditempelkan di pasar-pasar. Dan orang membaca, dan orang mulai melihat kebenaran yang nyata yang dari Tuhan. Bahwa Alkitab mengatakan bahwa keselamatan bukan dari Paulus, tetapi sola gratia karena anugerah, sola fide karena iman, dan sola scriptura karena firman Tuhan. Mata orang terbuka, ya. Kemudian terjadilah gerakan besar yang disebut reformasi di Jerman, yang akhirnya merambah ke Swiss, ke Paris, dan semua negara Eropa. Akhirnya menjadi banyak sekali Protestan karena seorang Martin Luther yang menerobos. Tapi ingat, waktu Martin Luther sudah memenangkan terobosannya itu, sebelumnya ada 3 orang, ya, yang berjuang, Savonarola, Wycliffe, dan ada lagi, saya lupa. Itu mati semua, mati oleh pemerintah yang berkuasa pada saat itu, yang memang pemerintah dikuasai oleh agama, ya, majelis ulama sana yang berkuasa, ya. Dulu ada namanya negara agama, Katolik berkuasa, keputusan Paus tertinggi dibandingkan keputusan negara. Nah, jadi pada masa itu rupanya ada orang yang sudah memberikan input, stimulus untuk perjuangannya, ya, yang sampai akhirnya diperjuangkan kembali oleh Martin.